Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba idza syi'ta sahla wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin, amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita ucapkan kalimat syukur ini kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam karunia nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Terutama sekali nikmatul iman wal Islam. Nikmat menjadi seorang yang beriman kepada Allah, nikmat menjadi seorang muslim. Kemudian juga dua nikmat yang kebanyakan manusia terlena, nikmatus sihah wal faragh. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Dengan ketiga nikmat ini, walhamdulillah kita bisa kembali melaksanakan salah satu rangkaian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat subuh. Walhamdulillahnya lagi itu kita laksanakan dengan berjamaah di masjid. Yang ini tidak banyak orang yang mendapatkan kenikmatan untuk bisa melaksanakan solat subuh secara berjamaah di masjid. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kenikmatan ini kepada kita, dan kita berdoa kepada Allah semoga ini bisa kita lakukan istiqamah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat teriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para jamaah subuh Masjid Baitur Rahman yang diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang beriman itu tidaklah semudah yang kita lafazkan dengan kalimat syahadat. Ada kandungan serta muatan yang sangat dalam, yang itu harus direalisasikan dalam kehidupan kita. Maka suatu ketika Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, bagaimana kondisimu sekarang? Kata sahabat tersebut, kondisi saya betul-betul beriman kepada Allah. Lalu Rasulullah mengatakan kepadanya, jangan dulu engkau mengatakan aku beriman kepada Allah, tapi katakanlah aslamna, aku baru sebatas seorang aslamna, yang Islam atau seorang muslim. Ya. Kenapa Rasulullah mengingatkan sahabatnya seperti itu? Ya. Artinya tidak mudah untuk mendapatkan predikat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mereka bersepakat makna al-iman itu adalah tasdiqu bil janan. Pertama, beriman kepada Allah itu harus betul-betul tasdiq bil janan. Di dalam sanubarinya, di dalam hatinya itu betul-betul tasdiq, membenarkan Allah Subhanahu wa taala, atau beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kata Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah apa? Wa qawlu bil lisan. Setelah beriman di dalam sanubarinya itu harus diucapkan dengan lisannya, dengan kata-kata.
Maka kita diharuskan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika ikrar masuk ke dalam agama Islam. Kalimatnya itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika seseorang mengucapkan kalimat tersebut, maka dia betul-betul sudah menjadi seorang muslim. Kemudian yang ketiga apa? Wa amalu bil jawarih wal arkan. Harus mengamalkan dengan seluruh anggota tubuhnya beserta rukun-rukunnya. Anggota tubuhnya itu mengaplikasikan keyakinan yang tadi berada dalam sanubarinya, kemudian dia ucapkan, dia harus mempraktekkannya. Kita yakin beriman kepada Allah, dengan perintah Allah melaksanakan sholat. Bagaimana prakteknya itu? Dengan jawarih kita, anggota tubuh kita. Kita menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, dan seluruh anggota tubuh kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Ini yang ketiga kata ulama. Kemudian karakteristik iman itu yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu akan bertambah ketika kita perbanyak ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yanqusu bil ma'siyah. Dia akan berkurang ketika maksiat kita lakukan. Jadi yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini materinya umum, sudah sering diungkapkan oleh para penceramah tentang iman ini. Saya yakin jamaah sekalian sudah berpuluh-puluh kali mendengarkan ini, malahan ratusan kali mendengarkan definisi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jadi permasalahannya, ini belum bisa menjadi bagian dari kehidupan kita. Jadi terkadang kita masih berat pada sebagian orang, berat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa di bulan Ramadan, jatuh Palembang, ini lanak masuk Ramadan pulo, ladak jadi makan pulo, padahal dia muslim. Ini banyak yang mengatakan hal seperti ini dalam dirinya ketika masuk bulan Ramadan. Kaget kita nak ngomongkan masalah bergembira menyambut bulan Ramadan, itu levelnya sudah betul-betul orang-orang yang keimanannya sudah kuat. Kebanyakan kita masuk bulan Ramadan berat, sebagian kita. Malahan ada yang bergembira. Bergembiranya kenapa? Bulan Ramadan datang, pacak makan gratis. Simple. Simple, pacak berbuka gratis. Banyak yang ngenjuk bantuan. Jadi Ramadan itu bukan satu bulan di situ dia bertambah ketaatannya kepada Allah. Tapi pada sebagian orang ada yang berat karena tidak makan dan tidak minum serta melakukan berbagai macam aktivitas itu terbatas, berat dia. Kemudian ada yang bergembira, tapi bergembiranya itu bukan kedatangan bulan Ramadan ini, tapi ada aspek keduniawian yang ia tanamkan dalam dirinya. Nah, ini permasalahannya. Jadi menjadi orang yang beriman itu berat akhirnya. Maka betul kalau dalam sabdanya Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Bukhari menyebutkan salasun, ada 3 hal, man kunna fihi wajada halawatal iman. Apabila ketiga hal ini itu bisa ia tanamkan dalam dirinya, maka dia akan nikmat menjadi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia jadikan Allah, dia jadikan Rasulullah orang yang paling dicintainya. Dalam semua aktivitas kehidupannya dia mendahulukan Allah, mendahulukan Rasulullah. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang itu karena Allah, bukan karena kepentingan tertentu. Kalau sekarang ini banyak cinta kita, senang dengan seseorang, apa yang kita tengok dari orang ini? Kebanyakan kita memilih unsur keduniawian, hartanya,
fisiknya. Kalau masalah keimanan, itu sedikit sebagian kita yang menilai seseorang, menyukai seseorang karena itu. Mungkin orang tua kita yang tulus mencintai kita karena kita betul-betul beriman kepada Allah. Tapi orang lain rata-rata kepentingannya duniawi. Kebanyakan seperti itu. Kemudian yang ketiga apa? Wa ayyaqra ayyauda fil kufri kama yaqra ayyaksifa finnar. Dia benci untuk kembali kepada kekafiran seperti bencinya ia untuk dimasukkan kembali ke dalam api neraka. Saking bencinya dia itu, takut dia untuk kembali melakukan perbuatan dosa, seperti takutnya ia dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, ketika seorang muslim sudah menanamkan dalam dirinya ketiga aspek iman ini, maka dia akan menjadi nikmat, menjadi orang yang beriman, tenang, nyaman, melaksanakan sholat subuh. Nah, seperti jamaah subuh ini, melangkahkan kaki dari rumahnya, ngantuk, wah subhanallah, bukan lagi ngantuk, ngerakkan kaki, bangun tidur, berjalan, sambar angin sepoi-sepoi pula, ke masjid naik tangga pula. Kalau tidak ada keimanan yang kuat, keyakinan yang kuat, itu tidak akan terlaksana. Jamaah mungkin bisa mengatakan, alang kesaronya pula wong di Solo sholat subuh, oh ya datang ke masjid. Itu jamaah yang sudah terbiasa. Kalau yang tidak terbiasa, jangankan sholat di masjid, sholat di rumah kadang-kadang jam 6, jam 6.30, kadang-kadang tidak sholat subuh. Berat bagi mereka itu. Tapi kita alhamdulillah diberikan oleh Allah nikmat untuk bisa merasakan subuh berjamaah di masjid. Maka indikasi dari kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Satu, keyakinan. Pertama apa? Annal ajal biyadillah. Nah, ini orang yang beriman kepada Allah itu akan tertanam dalam dirinya semua keputusan, ketetapan itu di tangan Allah. Dia tidak takut, dia tidak khawatir dengan apapun ketetapan yang ada di muka bumi ini. Dia meyakini annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa annama akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Apa-apa saja yang bakal ditetapkan oleh Allah kepadanya, apakah itu baik, apakah itu buruk, itu pasti akan ditimpahkan oleh Allah kepadanya. Tidak ada makhluk yang bisa menghalangi. Itu di dalam hadis qudsi ditegaskan seperti itu. Tidak ada yang akan bisa menghalangi kehidupannya. Ketetapan yang diberikan oleh Allah, dia dapat nikmat jabatan, dia dapat nikmat rumah, dia dapat nikmat kendaraan, dia dapat nikmat kebaikan-kebaikan duniawi yang dinilai manusia. Ada manusia ingin menghalanginya, tidak akan bisa menghalanginya. Nah, ini keimanan harus lahir seperti ini, melahirkan keyakinan seperti ini. Annal ajal biyadillah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada yang bisa menimpa kepada diri kita illa ma kataballahu lana, kecuali hal tersebut telah dituliskan oleh Allah untuk kita. Huwa maulana, dialah Tuhan kita. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hendaknya orang beriman itu selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan seperti ini. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah masuk ketetapan Allah Subhanahu wa taala, la yastakhirun, tidak ada yang bisa menundanya. Bapak, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah meninggal misalnya umur 60 tahun, nak berobatlah kamu ke Singapura, kita nak berobat ke Amerika Serikat. Kalau Allah sudah tetapkan 60 tahun meninggal dunia, maka kita akan meninggal dunia. Tapi jangan juga kita tidak berusaha walaupun Allah menetapkan. Makanya kita tidak tahu ketetapan Allah itu. Dalam hal ini kita berbicara Allah menetapkan sesuatu, cuman kapan itu tidak ada yang tahu. Itu hanya ilmu Allah, hanya Allah yang maha tahu.
Tugas kita adalah ikhtiar, berusaha. Tapi kalau Allah sudah tetapkan, jangan kita mengeluh. Itulah ketetapan yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang seperti ini akan melahirkan keberanian. Tidak takut gitu. Kita diberikan oleh manusia kebaikan atau tidak diberikan oleh manusia kebaikan, tidak takut kita. Karena ketentuannya di tangan Allah. Jadi jamaah misalnya mencari satu pekerjaan, mencari rezeki Allah dan lain sebagainya, lalu tidak dapat, itu yang terbaik yang diberikan oleh Allah. Nah, ini indikasi pertama di antaranya yang bisa menunjukkan seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, indikasinya itu adalah satu keyakinan annal arzaq biyadillah. Rizki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang meluaskan, Allah yang melapangkan semua rizki untuk manusia, seluruh manusia. Ya besutur rizqa liman yasha. Allah melapangkan seluruh rizki untuk seluruh manusia. Itu tugas Allah. Tugas kita mencari rizki. Jadi jangan kadang-kadang ada perasaan sini jamaah, kita berbicara kepada orang yang kita berikan bantuan. Kau ini mendak aku nih, tak ketika kau ini mendak aku nih, tak lemak hidup kau. Kau ini mendak aku nih, mendak aku nih. Terus kita berbicara seperti itu. Itu bahaya. Kita ini hanya perantara menyampaikan rizki yang diberikan oleh Allah untuk si fulan. Bukan kita yang menetapkan rizki itu. Sehingga keyakinan seperti ini akan menghancurkan akidah kita. Kita takut akhirnya, kita bergantung kepada manusia. Kita takut tidak mendapatkan rizki, khawatir. Maka daripada itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, rizki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melapangkan rizki kepada orang yang dikehendakinya. Wa yaqdir, dan Allah tentukan. Innahu kana khabiran basira. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha melihat. Rizki ini kalau tidak kita yakini daripada Allah Subhanahu wa taala, efeknya akan kepada perbuatan kita. Bagaimana pola hidup kita mencari rizki Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita mencari rizki haruslah kita diikuti oleh keimanan kepada Allah. Banyak sekarang orang melabrak ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala dijauhi karena ada kepentingan untuk mencari rezeki. Maka jamaah, keimanan kita kepada Allah, kita rajin beribadah, haruslah menular kepada pola kita mencari rezeki. Keyakinan kita kepada rezeki itu betul-betul di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang sudah meyakini ini, dapat rezeki, tak dapat rezeki, no problem, tak katik masalah. Yang kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang tentukan. Allah ya besut, qanaah lahir dalam dirinya, rasa cukup, aisyul kafaf, hidup sederhana, kehidupan di dunia ini dianggapnya hanya sebatas tadi ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, indikasi ketika keimanan itu yang diberikan kepada Allah kepada kita, kita akan bisa menikmatinya. Kemudian yang ketiga, masih banyak sebenarnya yang lainnya yang menunjukkan indikasi beriman kepada Allah. Kita harus meyakini annallah yasma' wa yara. Apa itu? Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Ma yakunu min najwa salasah illa huwa rabi'uhum wala khamsah illa huwa sadisuhum wala adna min zalik wala aksar illa huwa ma'ahum. Tidaklah kalian bertiga melainkan Allah yang menjadi keempat. Kita
berempat, Allah menjadi, kita berlima, Allah yang menjadi keenam. Lebih dikit dari itu, lebih banyak dari itu, Allah akan selalu bersama dengan kita. Jadi kalau ditanya, Pak, dengan siapa ke sini? Dewean. Nah ini kadang-kadang kita karena perasaan dewean ini, kita akhirnya melakukan aktivitas kita bebas. Padahal jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam keyakinan keimanan kepada Allah, kita tidak pernah sendirian. Pertama, Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita. Kedua, Raqib dan Atid selalu bersama kita. Ketiga, syaitan serta iblis selalu bersama dengan kita untuk menggoda dan menjerumuskan kita. Jadi tidak ada dalam kehidupan kita ini yang namanya kita itu sendirian. Maka ketika keimanan ini, keyakinan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak sendirian, kita selalu bersama-sama dengan Allah, para malaikatnya, kita tetap tenang, tetap yakin. Maka dalam ayat Al-Quran itu, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah, di tangan Allah lah hal-hal yang ghaib. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui apa yang ada di daratan, Allah Maha mengetahui apa yang ada di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah jatuh selembar daun dari pohon melainkan Allah Maha mengetahui. Wala ratbin wala yabisin, ya. Begitupun juga yang kering, yang basah, Allah tahu. Allah Maha mengetahui. Jadi ketika kita meyakini ini semuanya, tentunya yang terjadi adalah apa? Kita terhubung selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana ada lagi keberanian kita melakukan perbuatan dosa? Lihat sekarang contoh kecil saja. Di mana-mana banyak CCTV. Di jalan raya sampai OI, OKI sudah pasang CCTV. Di rumah-rumah sudah pasang CCTV. Bayangkan jamaah kalau seandainya kita ini dikelilingi oleh CCTV tiap hari. Dipikir tidak jamaah? Masuk kamar mandi ada CCTV. Keluar kamar mandi ada CCTV. Sholat ada CCTV. Tidur ada CCTV. Sebenarnya sudah ada. Tapi CCTV itu tidak nampak. Kita ini selalu menganggap atau yakin, takut kepada sesuatu itu kalau nampak. Tapi kalau tidak nampak tadi, padahal sudah ditegaskan dalam Al-Quran, sudah ditegaskan dalam Al-Hadis, kita biasa-biasa saja. Tapi ketika dengan CCTV, awas, ada CCTV, seatbelt, apa namanya itu, di mobil langsung dipasang. Awas, ada CCTV. Tak berhelm dia tak, langsung minggir ke kiri, nyari simpangan. Awas, ada pak polisi. Itu kita takut. Itu spontan dunia karena nampak. Padahal ketika dia melakukan perbuatan dosa dia tidak takut. Padahal Allah sudah mengatakan, wa ana aqrabu ilaikum ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya aku lebih dekat kepadanya itu melebihi dekat urat leher. Nah ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang harus kita yakini dalam kehidupan kita. Indikasi inilah yang akan bisa melahirkan kenikmatan menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak terbebani, kita tidak merasa berat menjadi orang yang beriman. Salat kita senang, puasa kita kenang, zakat juga kita nikmat, karena yang kita lakukan itu didasari oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja sebagai materi kita pada pagi hari ini. Mungkin ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Demikian aku lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya karena waktunya masih panjang, kelihatannya 23 menit lagi. Iya. Jadi saya memberanikan pertanyaan ini. Begini Ustaz, tadi Ustaz mengatakan bahwa keimanan itu adalah indikatornya pembenaran dalam hati, pengikraran dalam lisan, dan diiringan dengan perbuatan. Indikator pertama itu pembenaran dalam hati, dan Ustadz juga mengatakan tadi dengan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dalam persaksian ini
kita mengikirkan aku bersaksi kepada Allah tiada Tuhan selain Allah, padahal kita tidak menyaksikan. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, padahal kita tidak menyaksikan. Itu bagaimana Ustaz? Pertanyaan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang cantik. Ya. Kita tidak menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menyaksikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua hal ini itu ghaib. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya ada, tapi kita untuk zaman kita ini ghaib, artinya tidak kita melihatnya atau tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah bagian daripada al-iman. Iman kepada Allah yang pertama, al-iman bir-rusul wal anbiya, beriman kepada rasul, para nabi dan rasul. Tidak hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja kita harus beriman, tapi kepada seluruh nabi yang 25 itu, 24 berarti ya, selain Nabi Muhammad SAW, serta ada ribuan nabi yang diutus oleh Allah dalam sebuah riwayat hadis itu wajib kita imani, walaupun kita tidak pernah berjumpa kepada mereka. Nabi suatu ketika pernah mengatakan kepada sahabatnya, nanti kelak kata beliau akan muncul umat yang itu mereka lebih baik daripada kalian. Bertanya sahabat, kok bisa? Padahal kami sudah berjumpa denganmu ya Rasulullah, mentaati perintahmu, berjuang bersamamu. Kenapa umat ini mereka lebih hebat daripada kami? Dijawab oleh Rasulullah SAW, karena mereka itu berimannya dasarnya bukan seperti kalian. Kalian itu nampak, karena manusia itu kalau dengan sesuatu yang nampak itu pasti dia yakin, ya, yakin. Tadi aku contoh kan, kita dengan CCTV ini takut nih, ya, CCTV yang ada di lampu merah takut, nampak. Padahal kita sudah dipasang oleh Allah CCTV yang 24 jam. Kalau CCTV itu habis, tidak tahu baterai apa pakai dia itu ya, colokannya itu habis, putus dia. Kayak lampu lalu lintas itu, sekarang ada yang hidup, ada yang mati, ada yang hidup, ada yang mati kan. Allah mengutus Raqib dan Atid tidak pernah tidur. Standby 24 jam. Nah, maka kata Rasulullah SAW, mereka ini orang yang hebat, tidak pernah melihat aku, tapi mereka beriman kepada aku. Nah, maka fenomena seperti ini, ya, ketika seseorang harus menyaksikan, kita kenapa beriman kepada Rasulullah, padahal kita tidak menyaksikan Rasulullah SAW. Inilah cobaan, inilah tuntutan untuk kita bagaimana kadar keimanan kita. Kenapa Allah tidak menampakkan dirinya? Nah, ini sudah pemahaman akidah yang betul-betul mendalam. Kalau Allah itu menampakkan, berarti sama cak kita inilah nah. Kaget kelak di akhirat, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Itu dalam Al-Quran. Pada hari kelak kita akan melihat wajah-wajah orang yang terang benderang, bercahaya. Kenapa? Mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu nikmat tertinggi, menatap wajahnya Allah. Terus kita bertanya, Allah itu bentuk wajahnya apa? Bentuknya lah ya, yang ingin kita sebut seperti kita. Itu tidak bisa kita tafsirkan bentuknya bagaimana. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Karena kalau kita menggambar-gambarkan Allah, oh seperti ini, seperti yang terjadi pada sebagian keyakinan yang menggambarkan Tuhan itu seperti ini, itu sudah ilustrasi manusiawi, itu tidak bisa itu. Tuhan itu tidak bisa dibayang-bayangkan. Jangankan Tuhan, Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dibayang-bayangkan, surga saja tidak bisa dibayang-bayangkan. Hanya diberikan oleh Allah contoh dalam surga tuh, perempuannya tuh begini, bidadari begini, buah-buahannya tuh begini, kenikmatan-kenikmatan di surga. Tapi apakah bisa seperti betul-betul bayangan kita? Belum tentu. Maka ketika kita beriman kepada Allah, kesaksian kita kepada Rasulullah SAW, yang Rasulullah itu tidak nampak di hadapan kita, itulah tuntutan keimanan. Keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW.
Tuntutan keimanan itu tidak serta-merta harus kita menyaksikannya. Keterbatasan ya, penglihatan kita ini tidak serta-merta penglihatan yang ada di belakang tembok misalnya kita mengatakan. Ya. Apakah memang seperti itu? Kadang-kadang pandangan hati ini lebih tajam. Ya. Kita jangan harus mentasbih, meyakini Allah Subhanahu wa taala, meyakini Rasulullah itu harus betul-betul menyaksikan. Kalau di zaman Rasulullah mungkin dan pasti kita berjumpa dengan Rasulullah. Di zaman Rasulullah saja ada sekelompok orang yang hidup di zaman Rasulullah, al-mukhdaramun namanya itu, ya. Mereka hidup di zaman Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, tidak sempat bertemu dengan Rasulullah, itu ada al-mukhdaramun itu. Tapi kita sekarang hidup bukan di zaman Rasulullah, beriman kepada Rasulullah. Nah, disitulah keistimewaannya kita. Ya. Disinilah letak cobaan yang kita hadapi. Ketika kita beriman kepada Allah, meyakini Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan Allah, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Bersaksi di situ tidak hanya sebatas harus melihat, tapi bersaksi itu nashhad, asyhada. Ya, asyhada, kesaksian itu tidak semerta-merta harus nampak, harus melihat. Tapi kesaksian di situ adalah bukti keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika kita dalam kehidupan dunia harus memiliki kesaksian. Kalau di depan hakim itu kan saksi yang valid itu. Kalau dalam ilmu hadis ya, adil dan dhabit. Ya, adil dan dhabit itu seorang yang betul-betul beriman kepada Allah. Kalau dhabit itu seorang yang cerdas. Ini kalau dalam ilmu hadis ya, orang seperti ini riwayatnya bisa diterima, bisa diterima. Nah kita, begitu pun juga kita ketika dengan Allah, dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika dari dalam sanubari kita ya, yakin kepada Allah, ini harus diwujudkan dengan kesaksian. Dan kita selaku orang yang beriman, pada saatnya nanti akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelak di hari kiamat. Asal kita bisa mempertahankan keimanan ini sampai akhir hayat kita. Demikian Pak ya, untuk masalah kesaksian iman kepada Allah. Itu di belakang saya kok Bapak. Baik. Terima kasih Ustaz. Ada yang menarik tadi yang disampaikan Ustaz tentang nah, kalau udah aku, kalau udah begawi gitu. Ustaz, ada enggak referensi tentang bahwa sebenarnya kita dalam kehidupan sehari-hari ini banyak melakukan syirik dalam bentuk modern. Jadi jangan-jangan kita ini banyak melakukan perbuatan syirik tapi kita tidak tahu Ustaz. Nah, yang kedua Ustaz, benar tak kira-kira Ustaz ada pernyataan pada saat Ali ditanya oleh sahabat-sahabat dekatnya, ngapalah kita tidak maju, tidak sehebat zaman Rasulullah ya Amirul Mukminin. Terus dijawab oleh Sayyidina Ali, ya wajarlah karena sekarang tuh yang bantu kamu, aku tuh kualifikasinya adalah jak kalian katanya. Tapi kalau zaman Rasulullah membina keimanan itu selama 13 tahun kan Ustaz ya. Kualifikasinya adalah seperti aku. Artinya ada konteks keimanan itu dengan kualifikasi seorang pemimpin gitu, kurang lebih itu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, bagus pertanyaannya. Syirik modern. Ini memang fenomena sekarang ya. Jadi orang sekarang itu betul dia tidak seperti Fir'aun. Kalau Fir'aun itu kan dia menjustis, mentasbih dirinya itu dalam surah An-Nazi'at, ana rabbukumul a'la. Aku ini Tuhan kalian yang paling tinggi. Kalau sekarang tuh mak ngatokannya tak katik lah yang berani ngaku Tuhan. Tapi ya sifat Fir'aun ini ternyata itu
Ada dalam kepribadian kita sehari-hari. Ya tidak tahulah kadarnya itu, kadar tinggi apa bawah itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Kita mengaku-ngaku seolah-olah kita yang pemberi rizki, kita yang menentukan. Kita yang menentukan, kita yang memberi rizki. Ya. Apapun itu kepentingan duniawi seolah-olah kita. Ya. Nah ini betul, ini masuk dalam kategori syirik sebenarnya. Ya. Tadi kita contohkan bagaimana ketika seseorang mengatakan, kalau dak aku kau ini dak cak ini. Nah, bisa cak itu, kita berani. Seolah-olah kita yang mengelola, kita yang mengatur, memanajemen kehidupan seseorang. Sampai pegawai kita berani mengatakan hal seperti itu. Memang dia terdaftar di satu instansi atau satu tempat. Betul itu. Sampai kaget dia ngomong, ku keluar ke SK ku berhenti ke kau. Betul dalam catatannya, dia mampu mengeluarkan hal seperti itu. Tapi jangan picik kita melihat, bisa jadi kita mengeluarkan ini kita kan rizki, kemudian kepentingan duniawi itu tidak hanya sebatas di tempat kita bekerja, satu tempat, tidak. Bisa jadi ketika kita mengeluarkan SK, Allah angkat dia di tempat yang lain. Ada itu kejadian nyata. Di satu tempat dia ditolak, tidak diterima, malahan dia diintimidasi, dibully. Kau ini pegawai tidak pernah, tidak dipercaya, segala macam. Akhirnya dia pindah ke tempat lain. Ternyata di tempat lain dia sukses, dia berhasil. Nah ini salah satu contoh. Artinya manusia itu tidak bisa mengatakan kesuksesan itu di tangan dia. Kalau memang kesuksesan itu di tangan dia, ngapa dia pas pindah ke tempat lain dia bisa sukses? Ini salah satu nyata. Ini kita hadapi sehari-hari. Maka jangan sekali-kali mencoba, hatta sampai kepada anak kita. Kau ni dak hidup mendak bakmu ni. Nah ngomong cak itu. Dak hidup mendak bakmu ni. Berani kita ngomong cak itu. Siapa yang ngenjuk nyawa anak gitu? Itu secara buyanan baik, kejung pelembangan itu. Kau ni dak hidup mendak bapakmu ini. Walaupun sebenarnya orang tua tu kadang-kadang ngomong tu terlalu berlebihan lah ya. Mendak bak mau ngenjuk duit kau ni, tak baca ngapo-ngapo. Akhirnya tadi anaknya begawi, apalagi zaman sekarang jadi YouTuber dia. Ternyata lebih banyak dapat duit dari bapaknya. Cuman dia. Nah ini contoh, salah satu contoh kecil saja dalam kehidupan duniawi ini. Artinya banyak. Jangan sekali-kali kita menjustis ya, kita ini sebagai penentu. Dah hati. Bijaksanalah dalam bersikap. Kita jadi pemimpin, bijaksanalah dalam memimpin. Hati-hati dengan kata-kata kita. Kaget berbalik arah. Kita benci dengan seseorang, kalau dalam bahasa Palembang tu merasa hebat, merasa ya segala macamnya, berbalik arah dibalas oleh Tuhan. Kita jadi wong rendahan, dia jadi wong tinggi. Nah ini salah satu bukti referensi Pak, nyata. Artinya sangat salah kalau manusia itu mengatakan dia yang menentukan kehidupan. Nah kemudian tadi yang kedua Pak ya, bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Seperti katakan oleh Imam Ali tadi ya, 13 tahun betul Rasulullah membina iman di kota suci Makkah. Itu cuma dikit yang dapat. Pembinaan yang dilakukan oleh Rasulullah, akhirnya militansi para sahabat itu diakui, dakwah mereka itu diakui hebat. Diutus ke Madinah Muaz bin Jabal, berhasil dia. Sampai hebatnya tadi yang ditanyakan oleh Bapak, jangankan kita Pak, penduduk kota Madinah ya, mereka bersaksi beriman kepada Rasulullah. Kalau kita zaman sekarang lah jauh nih ya, ini penduduk kota Madinah Pak ya. Sebelum Rasulullah datang itu sampai keluarkan jadi lagu Tala'al Badru Alaina, terus dan seterusnya itu lagu itu. Yang menendangkan lagu itu belum pernah menyaksikan Rasulullah, belum pernah melihat. Itu hasil dakwah dari Muaz bin Jabal dan para sahabat yang diutus oleh Rasulullah ke kota suci Makkah. Tapi kenapa mereka sampai sebegitunya yakin dengan Rasulullah, menyambut Rasulullah, rindu dengan Rasulullah, menyenandungkan bait-bait syair Tola al-Badru, padahal belum pernah bertemu dengan Rasulullah. Nah inilah manisnya tadi yang kita katakan, nikmatnya mereka beriman kepada Allah. Mereka sudah menanamkan itu dalam diri mereka walaupun mereka belum beriman kepada
kalau belum bertemu dan belum menyaksikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita mestinya seperti, artinya bisa sesuatu itu walaupun tidak dilihat dengan kasat mata, tidak dilihat dalam berbagai macam bentuk, tapi ketika kita mengimaninya, meyakininya, ini yang akan menimbulkan kekuatan. Itu dialami oleh penduduk kota Madinah sebelum Rasulullah datang ke kota suci Madinah. Militansinya hebat. Makanya Madinah itu disebut dengan apa itu? Madani, Madani, penduduk Madani. Mereka tuh hebat. Pembentukan kota Madinah dari Tiba, dari Yasrib menjadi Tiba. Yasrib itu kan buruk, kalimat awalnya itu menjadi Tiba, kota yang baik. Peperangan sering terjadi di situ. Kelaparan dan lain sebagainya melanda di kota Madinah. Datang Rasulullah, datang para sahabat, membina, membentuk kota Madinah. Akhirnya jadilah kota Al-Madinatul Munawwarah. Nah, demikian Pak, bagaimana hasil dari pembinaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya begini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan tadi kepada para sahabatnya, kelak akan datang umat yang lebih baik daripada kalian. Itu membuktikan, artinya bisa kita ini menjadi orang yang betul-betul beriman kepada Allah, walaupun kita tidak pernah menyaksikan Rasulullah, walaupun juga kita tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yakinlah, ini semuanya merupakan salah satu bentuk ujian dan cobaan untuk melihat bagaimana kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Pak. Ada lagi Pak? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tolong dikasih tahu yang apa ada kegiatan ini kan yang akanlah mendapat pengakuan bahwa kegiatan seperti ini tanda orang beriman. Contohnya, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang memakmurkan masjid Allah itu ialah orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Kegiatan apa lagi selain dari kegiatan yang disebutkan ini? Terima kasih. Bagus. Betul, salah satu ciri orang yang beriman kepada Allah itu adalah memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah. Yang bisa memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Banyak aktivitas keagamaan yang menunjukkan seseorang itu beriman kepada Allah. Tentunya ya puasa, zakat, sholat itu mulai punya cabang-cabang ya. Puasa, ada puasa wajib, ada puasa sunat, kemudian sedekah dan lain sebagainya. Itu semuanya kalau dilakukan oleh seseorang dan dia seorang yang muslim, berarti dia seorang yang beriman kepada Allah. Hatta kita hadir dalam majelis ini wujud keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun permasalahannya apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Seseorang itu paginya beriman, sorenya ada perilaku orang kafir. Tidak. Sorenya beriman, paginya perilaku orang kafir. Maka tadi dikatakan oleh para ulama, yang namanya iman itu yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Ketika kita terus taat kita ini bertambah, ya, itu berarti kita beriman. Yazid, iman kita bertambah. Tapi ketika kita melakukan perbuatan maksiat, maka disitulah nilai kadar kita akan turun. Jadi jangan serta-merta, misalnya kita lah datang ke masjid ini pagi ini, rasa tadi yang ditanyakan oleh Rasulullah kepada sahabat, "Mak mana kau?" "Akulah beriman." Beriman. Langsung Rasulullah mengingatkan, jangan dulu kau ngatakanlah beriman, tapi katakanlah aku baru sebatas seorang muslim. Jangan kita kena tegur seperti yang ditegur oleh Rasulullah kepada sahabat ini. Habis dari masjid ini, keluar ini, mulai lagi, balik lagi caro lamo, masuk masjid lagi. Nah, yang seperti ini memang menjadi fenomena dalam kehidupan kita. Tapi kita jangan terbawa arus, akhirnya kita lupa dengan bagaimana sebaiknya kita menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak. Taib, kurasa cukup 3 baik. Semoga ini menjadi keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan daripada Allah. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.